Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Teman-teman semuanya, Bapak Ibu dimanapun berada, salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu dimanapun berada, selamat datang di Republik Bibit. Berjumpa lagi bersama saya Roman Purba, petani dan penjual bibit durian dari Desa Mujulor, Kecamatan Groe, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Teman-teman, hari ini saya kedatangan tamu yang luar biasa. Ada sahabat kita dari Universitas Diponegoro Semarang. Beliau datang dari Semarang langsung ke markasnya Republik Bibit dalam rangka diskusi tentang perbibitan. Selamat datang Bro Gary Simarmata, luar biasa. Ya, sehat ya? Sehat Pak. Alhamdulillah. Nih teman-teman, Bro Gary ini datang kemari itu diutus oleh Penguatan Simarmata se-Indonesia. Jadi ada komunitas Marga. Persatuan Marga Simarmata se-Indonesia. Kemudian ada mau buka lahan ya, begitu ya? Ya benar. Tolong dijelaskan nih. Oke, jadi silakan. Oke, jadi Penguatan Simarmata saya diutus untuk observasi gitu ya Pak. Oke. Diskusi terkait pembibitan. Oke. Dan katanya nih ya akan ada rencana penanaman bibit di Samosir. Samosir. Ya, di Sumatera Utara seperti itu. Oleh karena itu Bro Gary ini diutus karena kebetulan beliau kuliah di Undip. Semarang, yang mana itu jaraknya kurang lebih sekitar 3 jam ya. 4 sampai 5 jam. 4 sampai 5 jam Ya. naik kereta api ya. Beliau datang dari Semarang tadi, langsung kita ngopi-ngopi sebentar, baru kita menuju ke lapangan. Dan dalam video ini juga nanti kita akan jalan-jalan ke kebun durian yang sangat indah nanti, dan tentunya sambil Bro Gary nanti melakukan observasi untuk kemudian infonya diteruskan ke pusat. Ya, kira-kira begitu ya. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak Bro, sudah berkenan hadir walaupun kemarin sempat terhalang oleh komunikasi. Sebab teman-teman, ini video ini saya sampaikan sekalian ya, nggak apa-apa ya. Jadi teman-teman mohon maaf, informasi tentang WA, kemudian balasan komen di YouTube, Instagram dan lain sebagainya, itu untuk saat ini saya masih handle sendiri. Oleh karena itu, jadi kadang-kadang ada pesan yang tertumpuk, ada pesan yang tidak terbalas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan melalui video ini teman-teman bisa tersampaikan semua apa yang kemudian ingin saya sampaikan. Termasuk Bro Gary kemarin sudah hampir tidak jadi datang karena ini orang di WA kok susah sekali, kira-kira begitu. Tapi alhamdulillah kita sudah ketemu, kita sudah bincang-bincang, kita sudah diskusi, dan ya kita ikutin saja nih teman-teman. Nah silakan nih Bro Gary, hari ini kita berada di tempat pembibitan pohon yang kecil. Nah ini Bro Gary, ini pohon ukuran kira-kira 60 sampai 70 cm. 60 sampai 70 cm. Iya. Nah ini kan tadi masuk di materi diskusi kita tadi. Iya benar. Nah Bro Gary, untuk pohon seukuran gini Bro, ini kalau seandainya kita tanam dan kita rawat dengan baik begitu, maka dia akan bisa berbuah di usia 4 sampai 5 tahun. Jadi ini masuk ke kategori ukuran 60 sampai 70 cm. Nah, ini masa berbuahnya itu kira-kira di usia 4 sampai dengan 5 tahun pasca penanaman. Tentunya dengan perawatan yang baik. Nah, perawatan yang baik seperti apa yang kita lakukan, nanti kita akan share, kita akan diskusi. Bukan hanya diskusi, tapi kita akan berikan jadwal pupuknya, kemudian apa saja pupuknya, semprotnya, dan lain sebagainya. Karena jangan sampai kita beli bibit tapi tidak dikasih servisnya pula, kan itu dia. Jadi ini sekali lagi bibit ukuran 60 sampai dengan 70 cm. Jadi dalam bibit itu Bang, tidak ada ukuran yang rata, karena bukan keluaran pabrik. Ya, Jadi ya. kalau ada yang 60 sampai 70, maka kita akan sebutkan range ukurannya, kira-kira begitu. Jadi kalau berminat pohon yang seperti ini untuk harga ecernya itu 40.000. Tetapi untuk pembelian jumlah banyak, sekali lagi untuk pembelian jumlah banyak, ini kita jual di harga 30.000 saja. Berarti semakin banyak beli, semakin banyak murah, diskonnya. Semakin banyak diskon. Dan sebagai pengingat juga bahwa harga yang saya sebutkan itu belum termasuk ongkos pengiriman. Nah kita juga melayani pengiriman sekaligus penanaman. Nah nanti tinggal kita sesuaikan berapa biayanya, kita sesuaikan dengan jarak atau lokasi kebunnya. Kadang-kadang lokasi ada yang sulit, ada yang mudah. Nah itu yang kemudian nanti menentukan harganya, Bro Gary. Kira-kira seperti itu. Nah ini stoknya ada jenis, yang ini jenis duri hitam.
Lalu yang sebelah sini ada jenis Power, bro. Begitu. Kemudian di sebelah sini ini ada duri hitam lagi. Ini juga duri hitam. Dan di sebelah sini ada Mosangking. Jadi produk unggulan kita atau bibit yang kita pasarkan ada jenis Power, Mosangking, dan juga duri hitam. Nah, ketiga jenis ini yang sudah terbukti tingkat keadaptifannya itu yang sangat luar biasa dan dia mampu bertahan bahkan berbuah di berbagai kondisi cuaca dan ketinggian DPL gitu. Jadi jenis-jenis ini memang sudah melalui proses atau sudah melalui apa namanya itu penelitian kita. Jadi kan ada tuh kadang-kadang pertanyaan yang masuk ke kita tuh kadang-kadang, Mas, tempat saya begini, cocoknya durian apa? Iya. Nah, ini pohon-pohon ini bisa ditanam bahkan berbuah di berbagai kondisi cuaca dan ketinggian DPL. Nah, saya kira walaupun boleh jadi itu tidak ada di apa namanya materi pertanyaan yang saya berikan ke saya, tapi saya harus jelaskan itu kan supaya nanti teman-teman juga yang lain juga bisa tahu, teman-teman. Iya. Nah, ini jenis Mosangking, ini juga ini Power, ini Mosangking. Jadi cara membedakannya gimana? Nah, itu dia barangnya. Jadi, bro, pohon durian itu diciptakan berbeda-beda. Nah, perbedaan yang kita bisa identifikasi itu salah satunya melalui model daunnya. Oke. Kalau Mosangking dia ini punya daun itu panjang. Jadi antara lebar dan panjangnya ini lebih dominan panjang. Kalau saya biasa bilang itu seperti daun bambu. Ya kan? Ini seperti daun bambu. Jadi dia lebih dominan panjangnya ketimbang lebarnya. Kemudian jenis Bawor. Kalau Bawor dia punya daun itu dia agak lebih membulat dan cenderung lebih pendek. Nah, itu Bawor. Nah, ini seperti ini kan? Ya. Bawor. Baru jenis duri hitam. Kalau duri hitam dia hampir mirip seperti Bawor, tapi dia punya daun itu lebih lebar dan bentuknya itu selalu seperti ini. Dia selalu cekung. Nah, seperti ini, dia selalu seperti ini. Oh, Beda, cekung ya. beda. Jadi Ya. uratnya pun berbeda. Nah, jadi sekarang ini, bro, kita hidup di zaman digital. Kita buka saja di YouTube cara membedakan daun-daun durian. Maka yang ingin saya sampaikan di sini adalah kita tidak bisa nipu, tidak bisa berbohong, karena sudah ada memang di media itu kan di dunia digital itu jenis durian Bawor seperti apa, daunnya harus seperti apa, dan bibit yang kami jual kita valid dan berani. Coba misalkan datangin ahli durian pun terkait dengan jenis kevalitannya kita jamin ini jenisnya valid. Nah, itu yang ingin saya sampaikan begitu, abangku, luar biasa. Sinar mata berjumpa dengan marga purba, luar biasa teman-teman. Keren sekali. Jadi untuk pohon kecil ukuran segini barangkali ada pertanyaan, bro? Sudah cukup sih, Pak. Tapi yang di sini ukuran 60 sampai 70. Spesial untuk yang 60 poly sampai bekang. Kalau yang besar kita ada lagi. Oke. Jadi kita mungkin langsung meluncur ke sana saja. Oke, Untuk boleh. mempersingkat waktu karena sore ini sudah harus meluncur ke Semarang lagi. Oke. Teman-teman ikutin terus videonya, jangan di skip biar nanti tidak salah paham ya teman-teman. Oke, mantap. Oke teman-teman, kali ini kita ajak Bro Gary untuk melihat bagaimana kemudian cara penyembelihan bibit durian sebelum dijadikan durian sambung pucuk. Nah, seperti inilah cara kami membuat pohon durian sambung pucuk, Bro Gary. Jadi ini adalah pohon bibit-bibit durian yang kita semai dari biji. Nah, setelah waktu tertentu, ada yang kadang-kadang 1 bulan atau 30 hari begitu, baru dia akan tumbuh seperti ini. Nah, setelah dia tumbuh seperti ini kan dari biji nih. Dari biji kita semai begitu, baru dia tumbuh seperti ini, sudah menjadi pohon, baru kita cabut. Nah, seperti itu dia. Nah, setelah dicabut, kita bersihkan dia punya tanah dan lain-lain supaya tidak berjamur. Iya. Baru kita masukkan ke sini, bro. Nah, ini kita masukkan ke polybag ukuran segini. Nah, ini masih dalam bentuk durian lokal, belum durian introduksi. Nah, baru setelah dia ukuran segini, baru kita potong nanti, lalu kita sambung dengan durian jenis-jenis yang kita inginkan. Kalau misalkan kita ingin durian Mosangking, ya kita harus sambung dengan pucuk durian Mosangking. Kemudian kalau Bawor dan seterusnya begitu. Jadi tergantung apa yang kita mau jadikan bibit ini. Katakan kalau kita mau duri hitam, ya kita harus sambung dengan pucuk duri hitam. Nah, setelah dia disambung, kita akan masukkan ke dalam yang namanya serumbung.
atau selumbung, orang biasa bilang, kalau di sini kita biasa bilang selumbung. Itu adalah plastik, kalau di bahasa pertanian itu mungkin namanya greenhouse. Kita masukkan ke greenhouse yang kedap udara dengan kelembapan yang sudah kita atur memang. Baru nanti setelah kurang lebih 14 hari atau 2 minggu, baru dia akan sudah terjadi penyatuan antara yang sambungan tadi dengan batang utama yang ini. Ya. Seperti itu. Kira-kira seperti itu nanti. Nah, tingkat keberhasilannya itu kalau tergantung kita punya rezeki, Bang. Jadi ada pertanyaan yang masuk ke saya itu, Mas, caranya gimana nyambung sih? Saya nyambung kok nggak pernah jadi. Nah, kadang-kadang dikira kita ada punya rahasia tertentu, padahal tidak. Karena semua itu bergantung ke rezeki kita. Kita sendiri yang di sini yang notabene pengrajin bibit durian begitu, itu bisa dibilang berhasil manakala kita sambung 1000 pohon, itu yang jadi 700 atau 600, itu namanya sudah berhasil. Seringkali kita bikin 1000 yang jadi hanya 200, yang jadi hanya 300, itu sudah resiko kita. Nah, perbedaan bibit durian sambung pucuk dengan sambung sisip yang lain, di tempat lain ada juga pengrajin bibit juga, itu sambung pucuk ketika dia sudah gagal disambung begitu, ya seterusnya dia tidak bisa dipakai ini, si pohon ini. Kalau sambung sisip, kita kan sambung sisip itu kan kita mulai dari samping kayak gini. Kalau gagal di sini kita bisa pindah kemari. Kalau gagal di mari kita bisa pindah ke sebelah sini. Maka secara keseluruhan harga bibit durian sambung sisip akan jauh lebih murah ketimbang sambung pucuk. Sambung pucuk. Ya. Apakah kemudian itu berpengaruh terhadap hasil? Rasa-rasanya kita harus sepakat bahwa ada harga, ada barang. Ada kualitas yang bagus di harga yang bagus. Kalau Anda mau harga murah, jangan minta bagus. Kalau mau barang bagus, harus mau dengan harga yang sesuai. Saya kira orang-orang seperti sampean sudah jauh lebih paham terkait hal itu. Jadi kita bukan hanya menjual bibitnya abangku, tetapi kita juga perlihatkan bagaimana cara kami membuat pohon durian sambung pucuk, kira-kira begitu. Karena prinsipnya sepanjang dia adalah sambung pucuk, maka dia sudah akan berbuah. Sampai paham akan hal itu. Karena teman-teman, Bro Gary ini adalah mahasiswa Universitas Diponegoro, Fakultas Pertanian kan. Jadi kalau saya ngomong begini sebetulnya sama saja saya sedang, kalau bahasa Jawanya itu ada Bro Gary, itu namanya ojo nguyai segoro. Lah lautan kok mau dikasih garam, ya itu kan hal yang percuma. Tapi saya ingin sampaikan itu karena mungkin teman-teman yang lain kan saling berbagi ilmu. Saling berbagi. Luar biasa teman-teman, anak muda yang semangat, dan menurut saya di beberapa waktu belakangan ini jarang sekali teman-teman yang mau atau melirik sektor pertanian. Nah, ada anak muda dari Medan kuliah di Semarang di Fakultas Pertanian. Ini menambah lagi semangat saya teman-teman yang sudah agak tua sedikit gitu. Luar biasa. Gimana Bro, kira-kira ada pertanyaan apa yang mungkin bisa saya coba bantu jawab di sini barangkali? Oke, ada sih Pak. Siap. Kan saya udah ngelihat tadi ya bibit-bibit yang ada di kebun sebelumnya, terus ini ada bibit penyemaian. Siap. Saya mau nanya nih pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak saya, siap. gitu ya. Siap. Nah, jadi pertanyaannya itu, kalau misalnya kita mau ngirim nih bibit-bibit yang ada di sini, dari kriteria-kriteria yang sudah Bapak sampaikan tadi, itu kira-kira dananya berapa gitu, dan pakai apa diantar bibit-bibitnya ke lokasi. Jadi misalnya Samosir gitu. Kira-kira gimana Pak? Siap. Jadi kalau armada pengiriman ke sana, itu kan kita biasa menggunakan kol diesel. Kol diesel yang roda 6. Nah, kenapa saya mesti sebutkan spesifik begitu? Karena pengiriman itu nah ini kan tanaman nih. Nah, kita agak panjang nih, nggak apa-apa ya. Ini karena ini tanaman, jadi kita memerlukan waktu yang lebih cepat untuk pengirimannya. Yang pertama, kenapa kita menggunakan kol diesel? Karena Bang, kol diesel itu dengan dimensi yang tidak terlalu besar, tapi juga tidak terlalu kecil. Itu dia kapasitas untuk kita kasih contoh ini aja misalnya ya. Ini ukuran kategori 1 meter up. Untuk satu kol diesel itu bisa masuk 300 batang. 300 pohon seperti ini. Ini bisa kita muat ke dalam satu kol diesel. Kemudian ongkos kirimnya kalau ke Medan itu di kisaran 12 sampai 14 juta rupiah. 12 sampai 14 juta rupiah untuk satu kol diesel, katakanlah isi 300 untuk pohon seperti ini. Kemudian waktu tempuhnya itu kalau ke Medan itu kira-kira 3 hari 3 malam sudah. Itu waktu yang biasa kita tempuh sepanjang tidak ada halangan.
Nah, saya kira kenapa kol diesel? Karena kalau kita pakai kendaraan yang lebih besar, katakan Fuso begitu, dengan kapasitas yang tentunya jauh lebih banyak, karena dia besar dan berat, otomatis dia tidak bisa jalan cepat. Maka saya pilih kol diesel, karena kol diesel dia lebih kecil dan lebih gesit. Jadi untuk menempuh jarak yang begitu jauh ke Medan, itu dia akan lebih singkat, karena dia kecil dan gesit. Tapi kalau sudah Fuso begitu, walaupun kapasitasnya lebih banyak, tetapi dia tidak bisa jalan cepat, karena berat. Itu dia. Izin menanggapi gitu ya Pak. Siap. Tadi jawaban dari Bapak terkait kol dieselnya. Apakah Bapak sendiri punya armada khusus untuk itu atau gimana Pak? Siap. Jadi kita ada punya rekanan ekspedisi. Oke, ada. Jadi ekspedisi yang sudah biasa ke Medan, sudah biasa ke Kalimantan. Jadi kita ada punya pos-pos tadi, ada punya bagian-bagiannya. Kalau ke Medan, karena gini Bang, untuk membawa bibit ini kita tidak boleh menggunakan sembarangan armada. Jadi armada kita bikin khusus, dia penutupnya begitu. Kalau di Medan itu, kalau mobil dari Jawa itu biasanya kelihatan pakai kerodong yang kotak begitu, lalu ada bolongnya sedikit. Jadi supaya ada sirkulasi udara dan pohon tetap sejuk. Jadi dia tidak tidak lembab, tidak berkeringat lah begitu. Karena ada, jadi itu kita siapkan memang. Gitu. Jadi untuk armada kita siapkan karena kita punya rekanan dan garansi kami barang sampai di tempat dengan aman dan segar. Oke. Gitu. Dipastikan aman. Dipastikan gitu ya, Pak? aman. Kemudian terkait dengan resiko-resiko di jalan kayak misalkan pohonnya patah, kemudian rusak dan sebagainya. Itu umumnya kalau orang beli satu truk begitu, itu kita kasih spare 10 batang, 10 pohon. Jadi ketika nanti ada kerusakan, pohon patah, rusak dan sebagainya, jumlah yang dipesan oleh owner itu akan tetap utuh. Jadi yang rusak sudah memang bonusnya. Kira-kira begitu. Jadi hal-hal semacam itu saya kira saya perlu sampaikan, sebab kadangkala orang nggak sampai sejauh itu kan. Kiranya nanti saya butuh 200, tapi ternyata yang rusak 5. Otomatis kurang dia nanamnya, tidak jadi 200 kan. Kira-kira begitu. Bro Gary. Oke, sudah sangat jelas Pak. Siap. Jawabannya. Luar biasa, mudah-mudahan nanti bisa memberikan referensi begitu. Yang jelas Bro Gary saya ucapkan terima kasih banyak atas kedatangannya. Semoga ini menjadi awal yang baik buat pertemuan kita selanjutnya. Amin. Dan setelah ini teman-teman, Bro Gary juga akan saya ajak ke kebun durian yang istimewa ya, supaya nanti dia juga bisa ada semacam perbandingan lah, atau mungkin ada referensi untuk mendesain calon kebun duriannya yang ada di Medan nanti. Iya, benar. Gitu. Jadi sepertinya nanti kalau sudah ada kunjungan ke Republik Bibit, rasa-rasanya saya berhutang kunjungan juga, nanti kita harus datang ke Medan juga, Bang. Kira-kira begitu tuh. Gitu. Kita lanjut ke gunung? Oke. Siap, lanjut. kita gas ke gunung, teman-teman. Mantap. Oke, teman-teman, kalau udah datang ke Republik Bibit, kayaknya sayang sekali kalau tidak kita ajak ke jalanan yang luar biasa ini. Jadi teman-teman, Bro Gary sedang kita ajak ke melewati atau menyusuri jalanan Kemeranjen, tempat dijajakannya durian-durian hasil dari kebun-kebun yang istimewa di daerah Kemeranjen sini, teman-teman. Di daerah Banyumas khususnya. Bro Gary tuh. Wah, banyak banget ya. Pohon durian itu ada lapak-lapak durian. Luar biasa. Ini tanjakannya juga khas sekali. Nah, teman-teman kalau yang sudah ke Banyumas, nyari bibit atau nyari durian, kalau nggak ke sini ya sayang sekali gitu tuh. Itu tuh. Tuh. Diketin biar Iya. nggak kena kepala. Iya, biar nggak kena kepala tuh semuanya tuh. Bagus di sini. Luar biasa teman-teman. Jadi setidaknya sepanjang jalan yang sudah kita lalui, kesan-kesannya apa nih Bro? Kesannya ini sih Pak, merasa senang banget bisa ya? dikasih kesempatan untuk melihat langsung perkebunan durian yang ada di sini, sekaligus memotivasi lah ya. Karena kan saya kan dari Fakultas Pertanian gitu ya. Pastinya sangat interest dong, sangat tertarik banget dengan durian ini gitu. Biasa. Keren banget, warga-warga di sini masih sangat-sangat melestarikan komoditas utamanya itu. Ya, selain melestarikan, karena kawan-kawan di sini juga melihat ada peluang yang luar biasa dari segi pendapatan, Bro. Karena kalau melestarikan tapi tidak ada apresiasi dengan harga bagus, mana mungkin mereka mau. Benar. Kan harus balance itu kan. Kira-kira begitu tuh. Aduh, luar biasa.
kita mau ajak sampean mampir ke lapak durian yang legend. Ini namanya lapak durian Kliwon, ya kan? Kita mau parkir di sebelah sini nih, biar enak. Nanti kita duduk di sana. Sini dulu, siapa tahu ada power yang bisa di. Nah, sekalian nih Bro Gary, nanti supaya Anda tahu harga durian di sini. Berapa harga per kilonya dan seperti apa rasanya. Mudah-mudahan kita dapat durian power yang bagus supaya nanti perjalanan kita hari ini komplit. Sampai sudah tahu penyemaian kita, sudah tahu bibit kita, sekaligus sudah tahu harga durian saat ini. Itu dia barangnya. Jangan di skip-skip teman-teman. 100.000 tuh teman-teman. 100 itu nggak ada suara. Oh, masih putih ya, masih belum terlalu oranye. Cuman kan Belum oranye ya. teksturnya kurang. Masih krenyes-krenyes. Iya. Siap. Saya pun ngomong apa anu. Jadi harganya sekarang 100.000, tapi ini belum maksimal untuk dikonsumsi. Kalau di sini biasanya garansi, kalau belum enak dia bisa ditukar. Itu bedanya di sini. Kemak power kan, Mbak? Power cuman kurang bagus. Kurang bagus? Kalau dibuka gitu nggak berpengaruh sama hasil. Enggak. Yang penting dia sudah tua. Kalau nggak dicobain kan nanti yang beli Pernah malah kecewa. bingung ya, harus kita berani garansi di sini. Iya. Itu perbedaannya. Dan Bro Gary, tempat ini sudah banyak di syuting oleh teman-teman YouTuber dari. Sudah Sedangkan terkenal ini ya. kalau klik saja nanti durian Pak Kliwon nampak sudah di YouTube itu. Gitu. Kemarin asistennya Jokowi juga kesini. Asisten Jokowi. Iya. Weh. Dagangan pusat. Weh, ngeri nggak tuh? Ngeri nggak teman-teman? Luar biasa. Mbak, saya tak lanjut dulu. Oh, monggo. Nanti termotor nanti bisa. Iya, barangkali ada di tempat lain. Siap. Makasih ya, Mbak. Ya, sama-sama. Terima kasih. Oke teman-teman, ternyata kita belum berjodoh dengan Pak Kliwon. Tadi ada durian yang sudah mulai wangi, tetapi teksturnya masih keras. Jadi kita belum mau buka dulu, kita cari yang lain. Karena teman-teman di sepanjang jalan ini menuju ke Soma Gede sana, itu banyak sekali tukang atau penjual durian. Nah teman-teman bisa lihat kanan kiri, tapi kita akan mampir di tempat yang parkirannya agak enak, jangan yang di tikungan karena susah, nanti takutnya bahaya. Nah seperti itu teman-teman. Di sini ada warung juga, kupat opor ayam Petruk. Nah ini boleh juga, tapi jangan dulu kita isi perut kita dengan makanan yang lain karena kita mau gas durian dulu, Bro Gary. Jadi biar Anda kemari tuh nanti sudah kena semua, dapat semua barangnya kan, tentang bagaimana kita menyemai bibit, kemudian tentang bagaimana cara pengiriman, lalu yang tidak kalah pentingnya itu rasa durian yang mau Anda tanam. Itu harus tahu dulu. Ya, benar. Ya kan? Jangan belum tahu kita mau tanam dulu nanti macam mana rasanya kan kita belum tahu. Nah, itu dia, di sini kita mesti harus ada anulah dulu. Kebetulan sampai datang kemari pas sedang musimnya. Jadi belum, walaupun bukan musim panen raya, tetapi setidaknya ada durian-durian yang sedang matang. Itu dia. Oke, sudah? Kasih aba-aba dulu. Oke, teman-teman. Kali ini kita mau kasih lihat bagaimana durian yang bagus. Jadi durian yang bagus itu bukan hanya rasa yang manis, tetapi juga harus mempunyai warna yang menarik. Nah, teman-teman bisa kita mau kasih lihat perbedaannya. Ini adalah durian yang enak sudah, tetapi secara warna dia masih kurang. Nah, sahabat bisa lihat yang ini. Ini walaupun dia masih agak keras sedikit, tapi secara warna dia jauh berbeda ketimbang yang ini. Itulah kenapa kemudian ini tentunya harganya akan lebih mahal. Ya kan? Jadi ini yang biasa-biasa saja,
baru ini yang kategori premium. Gitu. Perbedaannya dari warna gitu ya? Warna, kemudian kalau tentunya juga rasa, karena dari warnanya akan terbayang kelezatannya. Iya, Itu dia barangnya kan, gitu. Bang, abangku sini dulu bang. Nah, coba kasih tahu dulu, yang ini biasa abang jual berapa, kemudian yang premium berapa, biar tahu kawan-kawan kita kan. Paling kadang-kadang bedanya di 30.000 sih. Kalau ini 120, 120, ini 150. Iya. Tuh, teman-teman. Jadi perbedaan itu cukup signifikan. Gitu. Jadi kategori durian itu ada A, B, Iya. dan C. Betul. Ada grade A, grade B, dan grade C. Jadi harga durian itu berbeda-beda tergantung dengan kualitasnya. Terima kasih bang. Kita mau gas dulu ini. Wah. Ayo abangku. Ayo abangku kita gas dulu. Boleh dicoba nih? Silakan. Ini kameramen udah ngiler-ngiler nih biasanya nih. Kita coba guys. Durian bawor langsung dari Kemeranjen. Gimana? Agak teksturnya padat, Padat. terus manis gitu. Dan aftertaste-nya setelah kita telan itu dia ketinggalan di Iya, rongga-rongga benar. mulut kita, ya kan? Itu perbedaannya durian premium dengan durian lokal. Teman-teman, kita stop dulu kameranya, kameramen udah ngiler-ngiler dulu. ayo mas, sini mas. Oke teman-teman, kita sudah sampai di pintu gerbang Bukit Hamas. Pak Haji Masdar, saya mohon izin datang lagi ke kebun jenengan. Mudah-mudahan video ini bisa menjadi referensi buat teman-teman yang lain. Kebetulan hari ini kita kedatangan tamu dari Universitas Diponegoro yang sedang melakukan observasi untuk pohon durian. Halo, mau pakai nang, Dik? Ya, makasih. Nah, Bang Gary, di sini ada saya punya kawan yang rawat kebun ini. Namanya Bang Kodir, itu sudah tampil di beberapa video saya. Jadi beliau yang rawat ini, beliau yang tahu pupuknya, penyemprotan segala macam. Nah, ini istrinya. Mbak, nang, Dik? Ayo apa? Ya. Ya, tak mana ya? Tuh. Senyum-senyum seperti itu yang saya nantikan. Itu pohonan. Kayak gitu. Jadi, makanya sampan saya persembahkan. Waduh. Kalau misalkan kayak punya saya ya. Maksudnya setidaknya hiburan untuk mata kita. Keren banget. Serius. Ini ada yang subur-subur, ada yang mampus juga pokoknya. Nah, itu kan biar ada komparasi gitu loh. Kan gitu dia. Nah, ini yang di dalam plastik pupuk ya? pupuk nanti kita bahas. Alhamdulillah. Baik, teman-teman, setelah tadi kita sempat nyicipin durian, berawal dari kita diskusi di rumah, kemudian kita lanjutkan ke tempat pembibitan tadi, penyemaiannya. Di akhir video ini kita sempatkan untuk berkunjung ke Bukit Hamas. Jadi Bro Gary, ini namanya Bukit Hamas. Bukit Hamas itu adalah kebun durian milik Haji Masdar. Maka disingkat jadi Bukit Hamas. Bukan Hamas yang sedang perang di sana. Jadi ini bukan merupakan ejekan buat teman-teman yang sedang, kita respect. Semoga konflik di sana segera selesai begitu. Supaya juga teman-teman tidak menderita. Baik, kita kembali ke pohon durian teman-teman. Jadi pohon durian yang dihasilkan dari sambung pucuk dengan perawatan yang baik, insya Allah hasilnya akan seperti ini. Jadi untuk kita bisa panen tidak perlu kita manjat, Bro Gary. Sebelumnya sudah pernah lihatkah durian sependek ini barangkali? Belum pernah. Tinggi-tinggi. Ya. Nah ini bang, ini jenis durian bawor yang seperti kita santap sama-sama tadi. Ini pohonnya, dan ini ketika dia belum matang ada di pohon seperti ini. Gitu bang. Terus ini bisa dipanen dalam waktu berapa lama lagi nih Pak? Siap. Kalau hitungan kita mulai dari dia berbunga dulu. Dari dia berbunga sampai dengan dia bisa dikonsumsi itu waktunya itu 6 bulan. Jadi 6 bulan dia sudah bisa matang. Nah kalau sudah begini dia, ini sudah mendekati matang. Sebab yang pertama tandanya dia sudah mulai diikat begini. Oke. Karena ini sudah hampir jatuh. Dan di sini biasanya bang, kalau ini kan ada semacam sambungan ini. Iya benar. Nah di sini
dia ini sudah akan lepas biasanya. Sudah akan lepas, itu pertanda si buah ini sudah tua. Gitu. Sudah siap untuk dipanen seperti itu ya. Selain juga memang kita bisa analisa dari bunyi-bunyian ketika kita pukul menggunakan pisau atau mungkin dengan kayu seperti ini. Itu bunyinya beda. Jadi kalau dipukul dia kalau sudah tua. Enggak juga. Nah, kan beda. Oh iya, beda. Kan beda. Nah, dia agak lebih ngebas dikit. Nah, itu ilmu yang tidak ada di Fakultas Kehutanan, Fakultas Pertanian. Tidak mungkin diajari tentang kau pukul dulu dia punya buah, baru kedengaran nanti soalnya tidak ada. Tapi ini adalah ilmu-ilmu yang kita dapatkan di hutan, kita dapatkan di kebun, Bang. Jadi kita tinggal mix saja antara yang di ruangan sekolahan dengan yang di kebun, kita harus kolaborasikan dua hal itu. Nah, saya kira itu. Kita jalan ke sana lagi. Ya. Nah, kemudian ini Bro Gary, ini merupakan pipa pengairan. Jadi ini adalah pipa induk dari sumber air, dari penampungan yang ada di atas sana, karena ini lahannya kebetulan adalah miring begitu, perbukitan, sehingga kita diuntungkan. Dengan lahan yang miring itu, kita cukup tarik air dari sumber air ke dalam satu penampungan besar, baru dari penampungan besar itu kita distribusikan ke masing-masing pohon menggunakan pipa ini. Lalu untuk mendistribusikan itu kita hanya perlu memanfaatkan gravitasi saja. Dengan dari tinggi ke bawah itu kita tidak perlu lagi menggunakan mesin pendorong. Kita hanya perlu menggunakan pipa ini untuk mengaliri ke setiap pohon. Lalu kita tinggal buatkan main keran seperti ini. Jadi sekali buka keran kita bisa mengairi kira-kira 20 pohon. Tinggal kita atur mau dibikin berapa. Jadi putar dia punya keran, kita hisap rokok, kopi-kopi, 10 menit, selesai tugas penyiraman. Efisien ya jadinya. Efisien sekali. Jadi itu adalah, kalau saya biasa bilang itu namanya karya seni tani. Jadi karya seni tani itu namanya, Bang. Kita lanjut kemana saja semua pohon bagus semua. Di samping ada pohon durian yang begitu subur, di sini juga terdapat tanaman tumpang sari namanya, Bang. Tumpang sari ini ada cabai, ada sayur mayur. Ini bisa kita manfaatkan sepanjang sambil menunggu duriannya panen. Kadang-kadang kalau yang lahannya luas, ini bisa dialokasikan untuk teman-teman yang rawat. Jadi biaya untuk maintenance kebunnya itu bisa diambil dari hasil tumpang sari ini. Kalau misalkan tidak ada tumpang sari, sebenarnya tidak ada masalah, gitu. Tapi kan kadang-kadang sayang di tengah-tengah antara pohon ke pohon itu kan jaraknya jauh. Di tengah ini memang kita kosong, lebih baik kita manfaatkan. Sepanjang dia tidak lebih tinggi dari pohon durian, maka tumpang sari menurut saya tidak masalah. Setidaknya itu yang terjadi di kebun ini. Kalau seandainya Mas tumpang sari memang tidak masalah dengan pohon durian, nanti pohonnya mati. Nyatanya cabainya pun bagus, pohon durian tetap berbuah, nggak ada masalah. Kan kita kasih bukti, bukan teori-teori saja. Iya benar. Gitu. Ini cabainya banyak benar. Udah tinggal panen nih. Bentar lagi. Sudah tinggal panen. Jadi di desain kebun durian yang menurut saya sangat ideal. Kemudian saya dengan sangat bangga, begitu sangat senang mengajak teman-teman dari berbagai kota, saya ajakin kemari untuk melakukan studi, untuk melakukan perbandingan komparasi dengan kebun yang lain. Karena harapan saya dengan saya tampilkan video-video ini, nanti teman-teman bisa mengambil setidaknya referensi bahwa saya pengen kebun durian, tanah saya kok mirip dengan yang ada di Abang itu misalnya. Ya sudah, tinggal pakai cara ini. Kira-kira begitu. Ini luasnya kira-kira berapa hektar, Pak? Kalau yang di sini menurut informasi dari perawat kebunnya dan juga ownernya begitu, ini sekitar 6 hektar. 6 hektar. Sekitar 6 hektar, tetapi tidak satu kali tanam begitu, artinya tanaman tertua di sini usianya itu 5 tahun. Yang terbaru itu adalah sekitar 18 bulan. Jadi tidak sekali dapat orang itu lahannya kan. Gitu. Nah, kita lihat yang belum berbuah ini kayak gini nih, Bang. Walaupun dia belum berbuah, tapi secara penampilan kita memandang pohon ini sudah sangat menyenangkan begitu kan, sudah sangat hijau rimbun seperti pohon beringin. Subur nih. Iya. Gitu.
Jadi pohon itu bukan melulu orientasinya tentang seberapa banyak buahnya, tapi seberapa sehat pohon. Kita melihat juga jadinya kan mata kita sejuk, nuansanya hijau begitu. Kayak gitu. Nah, kira-kira nih Bro Gary, setelah perjalanan kita setidaknya dari rumah kemari, makan durian dan lain sebagainya, apa yang ingin sampai pertanyakan barangkali atau ada kesan apa? Monggo. Sambil. Oke, nah kalau untuk pertanyaan kayaknya udah dijawab semua ya sama Bapak. Keren banget teman-teman yang ada yang sedang nonton YouTube sekarang. Aku Gary ingin ngucapin terima kasih banyak buat Republik Bibit. Siap, terima kasih kepada kembali. Pak Roman ya. Siap. Kepada Pak Roman Purbalingga. Ya, Pak Roman Purbalingga yang sudah menyambut dengan baik. Perjalanan kurang lebih 4 sampai 5 jam dari Semarang menuju Cilacap. Jawa Tengah. Ya. Itu sangat-sangat di jalan tadi tuh kayak capek banget gitu Pak. Tapi setelah sampai saya rupanya disambut dengan hangat. Saya diajarin banyak banget ilmu mulai dari pembibitan, dikenalin berbagai jenis variasi bibit durian, kemudian juga dijelaskan bagaimana cara pengiriman, cara penanaman sampai ke lahannya sendiri pun ditunjukkan. Lupa, tadi udah dicicipin juga tuh. Oh ya, benar teman-teman. Kebetulan rezeki Bro Gary ini luar biasa. Jadi di perjalanan kita dari tempat penyemaian bibit ke kebun ini, ke kebun Hamas ini, ada tadi kita mampir di di lapak durian yang ada di sepanjang jalan menuju kemari. Kebetulan ada bawor yang matang. Jadi kita bisa nikmati. Untuk segera informasi teman-teman, yang kita santap itu tadi merupakan durian dengan grade A atau premiumnya Bro Gary. Tadi kita kasih perbandingan yang grade yang di bawahnya dengan yang kita konsumsi tadi. Maka dari situ teman-teman nanti akan bisa perbandingkan bahwa itulah sesungguhnya jati diri si bawor itu harus seperti itu deh. Ya, benar. Harus oren, harus kecil bijinya dan rasanya yang sangat istimewa. Nah, harapan saya Bro Gary, selain ingin memberikan informasi ke teman-teman yang mau menanam durian, juga bagaimana caranya supaya orang yang mau nanam durian itu benar-benar greget begitu, bahwa jangan cuman kita kasih omong-omong saja kayak misalkan ini pohon durian bawor rasanya enak, kemudian buahnya besar, tapi kalau hanya ngomong aja tanpa kita kasih bukti kan kurang efektif. Jadi kalau hari ini alhamdulillah lagi-lagi ini semua atas izin Allah teman-teman, hari ini kita dipertemukan, kemudian ada durian, ada kebunnya, ada bibitnya, jadi lengkap sudah. Saya kira itu Bro Gary, dan terima kasih banyak, saya apresiasi buat Bro Gary, di mana anak muda zaman sekarang itu sedikit sekali yang melirik sektor pertanian. Karena Bro Gary ini sekarang sudah mau selesai ya, sudah mau selesai, sedang buat skripsi begitu, sudah selesai. Nah, harapan saya nanti sampai tularkan informasi yang sampai dapatkan sini, kesan-kesan positif sampai sebarluaskan, sampai share ke seluruh dunia, biar sektor pertanian di Indonesia diperhitungkan. Siap. Saya kira itu teman-teman. Kita sambil jalan ke sana lagi. Oke Bapak. Ya, ini video agak panjang, tapi rasa-rasanya teman-teman nggak boleh bosan lihatnya. Karena iya, kita ini sekarang hidup di zaman digital, Mas Bro. Ada istilah yang populer sekarang itu, nggak ada video berarti hoax. Nah, jadi kita mesti kasih video nih. Nah, bukti hoax. Ya, karena seperti agenda Bro Gary kemari itu dalam rangka atau diutus oleh bapaknya beliau nih. Jadi ada, sekali lagi saya sampaikan, ada komunitas persatuan Marga Sinar Mata seluruh Indonesia, bukan hanya di Medan saja. Beliau juga kuliah di di Semarang atas hasil daripada komunitas itu tadi, dan ini luar biasa. Saya sangat respect dengan om-omku semuanya, bapak-bapak semuanya, Marga Sinar Mata luar biasa. Kemudian supaya tidak, istilahnya itu tidak dapat pepesan kosong, jadi Bro Gary saya ajak jalan-jalan dulu Pak, saya culik dulu nih ke kebun gitu. Harapannya nanti Bro Gary bisa menyampaikan ke bapak-bapak yang ada di sana, bahwasannya yang pertama sudah betul datang kemari dan sampaikanlah apa yang sampean lihat dan rasakan di sini. Kira-kira begitu teman-teman. Nah, ini contoh-contoh. Ini yang sudah habis panen, Bro. Kan kelihatan tangkainya. Ya. Nah, kalau di sini
Ini di sini ownernya itu memang maunya itu kalau mau jual durian itu harus yang jatuh pohon. Karena kalau dia yang peraman begitu, yang dipetik tua, itu biasanya memang kita lakukan untuk pengiriman jarak jauh. Kayak misalkan ke Jakarta atau kemana-kemana atau buat ngisi store begitu kan dia harus tahan lama. Nah, walaupun juga sesungguhnya yang matang pohon itu pun dia bisa tahan sampai 5 hari belum pecah. Kalau durian Bawor ini dia memang agak lebih kuat daripada durian yang lain. Jadi kalau seandainya dia matang pohon pun dia masih bisa untuk 5 hari ke depan. Gitu. Nah, kalau yang matang pohon itu kan kelihatan tangkai yang ke atas itu masih sisa dan dia jatuh itu dari tangkai yang bawah itu. Jadi bekas sambungannya itu kelihatan. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi barangkali yang perlu ditanyakan? Sejauh ini sudah cukup aman sih Pak, udah terjawab semua. Bapak juga nyampeinnya sangat-sangat runtut gitu, jadi saya nggak bingung. Mulai dari awal pembibitan sampai ke buahnya, sampai ke pasca panennya juga. Jadi Bapak udah jelasin semua. Keren banget ilmu-ilmunya, sudah ditularkan semua ke saya. Semoga nanti bisa mengembangkan sektor pertanian yang ada di Samosir juga. Betul. Itu narasi besar yang sedang saya bawa. Mudah-mudahan nanti bisa disambut oleh teman-teman yang lain. Saya harap ada brokeri yang lain di Indonesia ini. Karena ya luar biasa. Baik teman-teman, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung video. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang masih stay sampai dengan di akhir video ini. Brokeri terima kasih banyak. Terima kasih. Sehat selalu. Mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi di lain kesempatan. Amin. Teman-teman itu dulu video kita hari ini. Terima kasih banyak Brokeri. Sehat selalu. Sehat selalu Bapak. Salam buat Bapak-bapak yang ada di sana. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perdurianan duniawi. Mantap. Mantap. Oke, teman-teman, selain durian, di kebun Hamas ini juga ada pohon alpukat yang sedang berbuah. Jadi di sini itu ada durian dan alpukat, teman-teman. Nah, ini alpukat sedang berbuah dengan ukuran yang sangat besar dan ini masih bisa besar lagi karena ini masih muda. Brokeri, mantap nggak barang itu? Mantap. Gede banget. Iya. Tuh, kayak gitu, teman-teman. Keren. Mantap sudah.